Halo teman-teman ngopi-ngopi, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kita di seputar opini ya, ngobrol opini. Ada teman saya malah mengusulkan namanya ngopini, gitu ya. Nanti kita diskusikan. Sekarang kita tidak bareng kopi di sini, tidak ada kopi di depan kita karena restoran masih rame, terus teman-teman pada sibuk semua. Jadi yang penting ada air mineral dari Azzen. Ini udah sangat mewakili teman-teman. Kita kali ini akan ngobrolin ya, atau sharing tentang satu hal yang sering dikeluhkan ya oleh teman-teman, biasanya oleh orang-orang pada umumnya, yaitu kenapa sih kok saya ini gini-gini aja gitu dari dulu gitu kan. Ya peningkatan dalam karir ya gini-gini aja, malah ada yang masih nganggur begitu kan. Sudah umur berapa? 20-an, ada yang 30-an masih nganggur. Ya kesehatan gini-gini aja juga. Nggak pernah kita itu bisa mencapai, misalkan kita seneng lihat orang yang punya badan kekar, bisa kalistenik, bisa nge-gym, bodybuilder, terus ahli wrestling, misalkan arm wrestling. Tapi kita kok nggak ini ya, nggak kemana-mana gitu, kayak stuck di kondisi ini aja. Terus dalam hal keuangan juga ya nggak kaya-kaya gitu, masih sering hutang belum juga terbayarkan. Ya terus dalam hubungan, misalkan hubungan persahabatan, hubungan asmara gini-gini aja. Kita merasa, banyak teman-teman yang share ke kita itu merasa bahwa kita itu kayak wasting time tanpa dapat apa-apa begitu. Nggak ada perubahan yang signifikan dalam diri kita. Sedangkan kan kita pengen tuh selalu menjadi lebih baik gitu. Bahkan pengen menjadi seperti idola kita begitu kan. Apakah itu artis, aktor misalkan, ataupun ya, selebgram, ataupun youtuber yang kelihatannya bahagia, puas gitu dengan kehidupannya, sangat bersyukur dengan pencapaiannya yang wow begitu ketika diceritakan. Dan kita tetap di sini. Ya sebenarnya sering kali saya juga merasakan hal yang sama teman-teman. Malah lebih buruk lagi, kadang merasa ada kemunduran begitu kan. Ada kemunduran dalam satu hal spesifik yang mungkin kita rasakan sendiri-sendiri, itu ada kemunduran. Itu kenapa? Itu kenapa terjadi? Nah itu jawabannya adalah apa yang kita diskusikan tadi malam dengan senior kita ya. Dengan senior kita diskusi panjang lebar sampai pagi itu, sampai jam 1:30-an. Jawabannya adalah di standar. Nah, jadi kita itu memang harus punya standar hidup yang tinggi. Oke, apa itu ya standar hidup yang tinggi? Standar hidup yang tinggi itu di mana kita melakukan sesuatu itu tidak minim begitu, tidak sekedar, tidak nanggung begitu. Jadi kita harus, ketika kita punya keinginan tertentu, punya tujuan tertentu yang ingin dicapai, misalkan let's say dalam pekerjaan lah, dalam pekerjaan yang nanti menghasilkan uang, maka kerjanya jangan dikit-dikit, jangan nanggung begitu, tapi optimalkan aja. Ataupun dalam olahraga, pengen jadi pemain bola yang keren, misalkan pelari yang keren, ya larinya jangan 5 menit, 10 menit, setengah jam, tapi ya minimal 1 jam, kayak di set seperti itu. Nah kali ini saya lagi baca, kebetulan saya lagi baca buku David Goggin, Cannot Hurt Me, keren banget, nanti saya review sendiri. Jadi David Goggin menunjukkan tuh kayak uncommon among uncommon. Jadi di Amerika sana, di Special Force ya, pasukan khusus di Amerika itu, orang-orang tuh dalam satu konteks saja itu sudah ngeri-ngeri deh. Maksudnya itu gak normal begitu. Contoh misalkan dalam satu konteks ya, lari misalkan. David Goggin bisa lari 120-an mile itu non-stop misalkan. Itu kalau dikonversi berapa ya, 160-an kilo mungkin. Nanti takut saya konversi lagi. Jadi panjang sekali, artinya standar mereka itu udah sangat-sangat tinggi. Orang-orang yang sukses di dunia maju ya, di negara maju, atau bahkan di Indonesia, itu adalah orang-orang yang dalam kehidupannya itu punya standar yang tinggi.
Teman-teman kalau pengen jadi orang yang pinter, merasakan nikmatnya ya, puas dengan hasil intelektual ya, pencapaian intelektual, ya belajarnya jangan nanggung-nanggung begitu teman-teman. Jangan nanggung-nanggung. Misalkan baca, misalkan 1 jam setiap hari atau tambah lagi. Setelah itu misalkan ikut juga kursus yang berkaitan dengan apa yang ingin dikuasai, bahasa mungkin. Terus habis itu jaringan tentang hal berkaitan ditingkatkan. Jadi kita harus menetapkan standar hidup kepada diri kita itu, standar diri kita itu tinggi. Nah itu yang membuat akhirnya nanti terasa tuh ada kepuasan batin. Ketika kita misalkan 1 tahun deh itu sudah puas banget. Lah kalau misalkan teman-teman melakukan misalkan olahraga gak olahraga, terus kerja ya sekedar, ya bisa jadi teman-teman malah dipecat begitu. Bisa jadi teman-teman malah gak jadi olahraga. Karena kalau bahasanya Adera ya, atau bahasanya Arnold Schwarzenegger, yang membedakan juara nih dengan sekedar atlet biasa itu, mereka atlet biasa itu berhenti saat sakit, sedangkan juara baru menghitung kekuatannya setelah itu. Jadi kalau orang-orang itu biasanya capek dikit, orang-orang pada umumnya berhenti, ngeluh, dan sedangkan kata Muhammad Ali saja dia baru menghitung push up tuh setelah dia sudah kesakitan, udah gemeter gitu ininya, dia baru hitung seberapa kuat dia. Apakah dia kuat sampai 3 kali, 5 kali, ya di sana berarti kekuatannya cuma 5 kali. Karena ya kalau hal-hal normal kan semua orang bisa begitu. Jadi itu menurut diskusi kita tadi malam, kita bersepakat ya, atau kita banyak sekali ngobrolin, yang akhirnya mengarah pada yang membuat kita lack of anything gitu, merasa kita kurang dalam banyak hal. Itu karena effort kita yang rendah, standar kita yang rendah. Kalau kita merasa gak pinter-pinter sampai detik ini, standar belajar kita itu rendah. Coba dinaikkan, standar belajarnya ditinggikan, baca buku, diskusi, kursus dan lain sebagainya dilakukan. Kalau standar kesehatan kita ini rendah, biasa, berarti standar kita untuk mencapai kesehatan itu biasa. Mbak lari pagi, nge-gym mungkin, atau ya minimal suka hal-hal yang berkaitan dengan olahraga. Kalau tubuh kita akan sering sakit, pencernaan kita ini berarti standar makanan kita ya rendah. Kita makan sembarangan dan kita tidak pilih-pilih apa yang harus masuk kepada diri kita. Dan itu berlaku dalam semua hal. Makanya kadang kita itu, saya jujur ya, saya baca banyak buku biografi, tokoh-tokoh, saya nonton film-film biografi yang menginspirasi begitu. Dan mereka itu punya kehidupan yang standarnya tinggi. Teman-teman sama ngantuk aja kalah misalkan. Teman-teman udah janji besok misalkan mau bangun jam 6, malah kebablasan sampai jam 11. Atau malah ada yang bangunin udah jam 6 tapi milih untuk tidak melakukan apa-apa. Dan itu kebiasaan tuh kan sering tuh teman-teman, sering terjadi, kebiasaan tuh sering berulang gitu, dan itu menghabiskan bertahun-tahun kadang. Dan karena kalau sudah bertahun-tahun tuh kan teman-teman udah comfort zone banget tuh, teman-teman biasanya enggan untuk beranjak dari kebiasaan. Malah yang mengerikan tuh teman-teman menerima sudah pada menerima bahwa ya udah ini aja berarti hidup kita itu ya gini aja. Itu mengerikan. Akhirnya ya itu yang dimaksud penyesalan datang di akhir tuh, itu ketika kita tidak berani ngeset pada diri kita, baik itu dalam hal kerja, olahraga, keuangan, hubungan dan lain sebagainya. Kita tidak berani ngeset dengan standar yang Jadi mulai sekarang teman-teman tetapkan aja standar yang tinggi untuk diri teman-teman masing-masing, dan itu hanya dimiliki oleh teman-teman sendiri. Gak bisa temannya kita, terus pasangan kita itu akan kelelahan kalau misalkan harus memaksakan standar untuk kita lah yang harus menetapkan standar. Dan saya yakin pasti dalam 1 tahun saja, atau jangan jauh-jauh lah, 1 tahun, 3 bulan saja, teman-teman pasti merasa lebih energized, lebih bergairah, lebih penuh semangat gitu. Karena memang harus digangguin tubuh kita nih, nggak boleh kayak didiemin gitu aja, nggak boleh. Nanti kalau sudah ada pada titik kenyamanannya, tubuh kita, mental kita akan menganggap bahwa ya udah inilah kita gitu. Jadi memang harus diganggu. Makanya saya
baca kata-katanya siapa tuh ya, Che Guevara atau siapa. Orang-orang sukses itu yang sekarang udah mencapai kesuksesannya, dalam prosesnya mereka bertatih-tatih, mereka mengorbankan waktu, tenaga, bahkan privasi. Mereka tuh kadang nggak punya privasi gitu. Mereka melayani orang lain dalam kondisi kita sudah capek, kita ngantuk dan lain-lain, selama adanya. Jadi, tuh teman-teman, tetapkan standar yang tinggi untuk teman-teman dalam semua hal, dan saya yakin teman-teman akan puas dengan pencapaian teman-teman 1 tahun aja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Thank you.